Bab 003. Di dalam ruangan VIP, Vano mulai menjelaskan maksud perkataannya pada Kayla. Saat ini aku sedang membutuhkan seorang wanita yang mau diajak bekerja sama denganku untuk menjadi kekasih bohonganku dan akhirnya menjadi istri kontrakku sampai 1 tahun ke depan. Kata Vano. Kedua bola mata Kayla melotot. Ternyata pria yang ingin menjadikannya istri kontrak adalah Vano. Pria yang dulunya menjadi pria populer di sekolahnya. Aku gak bisa. Kamu cari orang lain saja untuk bekerja sama. Tolak Kayla. Vano bersikap sabar menghadapi Kayla. Sebelumnya dia juga sudah menduga hal ini akan terjadi, maka dari itu dia sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Aku menawarkan hal ini kepadamu karena aku pikir kerja sama kita nanti akan saling menguntungkan. Kata Vano. Menguntungkan bagaimana maksudmu? Tanya Kayla. Setahun menjadi istriku, maka uang 500 juta yang kau butuhkan, akan aku berikan kepada dirimu. Bukan hanya 500 juta, aku juga akan menambah 500 juta lagi setelah pernikahan kita selesai sebagai tanda terima kasihku karena kau sudah mau diajak bekerja sama dengan baik denganku. Kata Vano. Kayla terkesiap. Tidak menyangka jika semudah itu Vano memberikan uang sebanyak itu secara cuma-cuma untuk dirinya. Kayla pun jadi berpikir, apakah semua orang kaya sama seperti Vano? Kayla, kesempatan ini hanya datang satu kali. Dengan bekerja sama dengan Vano, rumah ayahmu tidak jadi disita oleh pihak bank, dan kau tidak perlu bersusah payah untuk bekerja di malam hari lagi untuk mendapatkan uang tersebut. Kata Benny. Kayla kembali terkejut karena lagi-lagi Benny mengetahui masalah dirinya. Percayalah, setahun menjadi istriku, aku tidak akan berbuat jahat kepadamu. Kita bisa menjalani hidup sebagai teman seperti saat kita sekolah dulu. Kata Vano. Kayla terdiam. Penawaran tersebut tentu saja cukup menguntungkan untuk dirinya. Dia bisa mendapatkan uang dalam waktu cepat, dan rumah masa kecilnya bisa terselamatkan. Aku pikir kau masih membutuhkan waktu untuk berpikir, Kayla. Jika nantinya kau telah mengambil keputusan untuk menerima penawaran ini, kau bisa menghubungi nomorku. Kata Vano. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil dari saku kemejanya dan menyerahkannya pada Kayla. Setelah mengatakan hal tersebut, Vano pun berpamitan untuk pergi. Tunggu dulu. Kayla berteriak hingga menghentikan langkah Benny dan Vano. Ada apa? Kayla, apa kau ingin menerima tawaranku sekarang? Tanya Vano. Kayla menggelengkan kepala dan langsung menyebutkan maksudnya. Apa kau tidak memikirkan perasaan kekasihmu bila nanti dia telah kembali ke sini dan mengetahui kau sudah menikah dengan wanita lain? Tanya Kayla. Dia pikir Vano sedikit egois karena tidak memikirkan perasaan kekasihnya yang tidak bisa menikah dalam waktu dekat dan mencari cara lain agar tetap bisa menikah. Untuk masalah itu, kau tidak perlu memikirkannya. Apa yang aku lakukan saat ini sudah aku pertimbangkan sebelumnya. Balas Vano. Kayla terdiam. Dia memilih tak lagi banyak berbicara dan menghargai privasi Vano. Tak lagi mendapatkan respon dari Kayla, Vano dan Benny kembali melanjutkan langkah mereka untuk pergi meninggalkan Kayla. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menerima tawaran Benny dan Vano? Tanya Kayla merasa bingung. Hari itu Kayla merasa tidak terlalu fokus dalam bekerja karena mengingat tawaran dari Vano untuk menjadi istri sementara pria itu. Walau nominal uang yang ditawarkan Vano terbilang sangat besar dan cukup membayar hutang pada pihak bank, tapi Kayla tidak ingin mempermainkan hubungan pernikahan. Di tengah kebingungan yang melanda, Kayla mendapatkan panggilan telepon dari Bu Maria. Wanita itu menegaskan pada Kayla jika dia tidak bisa mendapatkan uang yang dibutuhkannya sampai besok, maka Bu Maria tak akan segan menjual Kayla pada Tuan Jacob. Aku gak mau jadi pelacur. Kayla menggelengkan kepala. Akan sangat berdosa jika ia menjual tubuhnya pada pria yang bukan suaminya. Lagi pula dia bukanlah wanita murahan yang mudah begitu saja mengobral tubuh pada banyak wanita. Ibu, ayah, bagaimana ini? Apa yang harus Kayla lakukan buat tetap pertahanin rumah kita?
Tanya Kayla sambil menangis. Rasanya hidupnya kini terasa sangat menyedihkan setelah kehilangan ibu dan ayahnya. Masih dengan perasaan bingung, gundah dan tak tahu harus berbuat apa, Kayla akhirnya pulang ke kediaman orang tuanya. Sesampainya di sana, dia sudah disambut dengan tatapan sinis Arnetta yang pada dasarnya tidak pernah menyukai dirinya. "Hei Kayla, apa kau sudah menyiapkan uang yang ibu butuhkan dan uang untuk membayar semesterku?" Tanya Arnetta tanpa rasa sopan santun karena Kayla jauh lebih tua dari dirinya. "Kenapa uang semestermu harus aku yang memikirkannya? Kau pikir aku ini orang tuamu?" Tanya Kayla. Akhir-akhir ini dia memang sangat berani melawan adik tirinya itu. Arnetta jadi meradang mendengar jawaban Kayla. Dia tidak suka Kayla melawan dirinya dan tidak turut kepada dirinya. Hendak memberikan pelajaran pada Kayla dengan menamparkan wajahnya, namun tangannya sudah dicekal oleh Kayla yang tidak akan membiarkannya menyiksanya lagi. "Ibu!" teriak Arnetta. Salah satu cara melawan Kayla tentu saja mengandalkan ibunya karena Kayla tidak mungkin berani melawan ibunya. Mendengar suara teriakan sang putri, dengan tergesa-gesa Bu Maria menuju depan rumah. Setelah mendengar pengaduan dari Arnetta tentang sikap buruk Kayla, Bu Maria pun menarik rambut Kayla. "Jangan kurang ajar kamu sama anak saya, iya. Membayar uang semester Arnetta itu memangnya sudah menjadi tanggung jawab kamu." "Au!" Kayla meringis merasakan sakit yang teramat di kepalanya. Arnetta yang melihatnya tersenyum puas. Suatu kebanggaan untuk dirinya jika melihati Kayla kesakitan seperti saat ini. "Awas saja kau, jika besok tidak bisa memberikan uang 500 juta serta uang semester Arnetta pada ibu, maka ibu bakalan jual kamu pada Tuan Jacob," ancam Bu Maria. Kayla menggelengkan kepala. Dia tidak ingin dijual pada mucikari oleh ibu tirinya itu. "Rasakan itu. Memangnya enak," cibir Arnetta. Setelah mengatakan hal tersebut, Arnetta pun melangkah pergi sambil bergelayut manja di lengan ibunya. Kayla hanya bisa menatap nanar keromantisan ibu dan anak itu. Di saat Arnetta selalu diberikan kasih sayang oleh ibu tirinya, dirinya justru selalu mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan. Padahal dulu, di saat ayahnya masih ada, ayahnya selalu memperlakukannya dengan baik walau ayahnya tahu jika dirinya bukanlah anak kandungnya. "Ibu, ayah, Kayla udah gak sanggup lewati ini semua. Bisakah kalian menjemput Kayla ikut bersama kalian saja agar Kayla gak merasakan lagi sakitnya hidup di dunia ini?" Tanya Kayla lirih sambil menitikkan air mata. Sungguh, dia sudah tak sanggup menahan peliknya kehidupan tanpa ada satu orang pun yang menyayangi dirinya. Nyatanya, menyerah pada keadaan bukanlah keputusan yang bijak untuk ia ambil di saat kondisinya sangat terpuruk saat ini. Kayla berpikir jika tawaran yang diberikan Vano untuk menjadikannya seorang istri adalah jalan keluar untuk permasalahannya saat ini karena ia bisa melunaskan hutang-hutang ibunya menggunakan uang yang Vano berikan. Tidak punya pilihan lain, Kayla akhirnya menyetujui tawaran pria itu. Setelah mengambil keputusan tersebut, Kayla langsung menghubungi nomor Vano dan menyampaikan keputusannya tersebut pada Vano. Mendengar jawaban yang Kayla berikan, lantas saja membuat senyuman di wajah Vano terkembang. Tanpa membuang waktu lama, Vano langsung saja memberitahukan hal tersebut pada Benny dan meminta pria itu menemaninya pergi menemui Kayla. Tak ketinggalan, Vano juga membawa asisten pribadinya yang sudah ia tugaskan sebelumnya untuk membuatkan surat perjanjian untuk dirinya dan Kayla. Dan disinilah mereka berada saat ini, di dalam sebuah ruangan VIP yang berada di kafe tempat Kayla bekerja. Vano yang sudah duduk berhadapan dengan Kayla saat ini, meminta asistennya untuk menyerahkan surat perjanjian pada Kayla. Di dalam surat perjanjian itu sudah tertulis hal apa saja yang harus kau taati selama menikah dengan diriku. Dan di sana juga tertulis jika kau harus membayar sejumlah uang jika sebelum kita melangsungkan pernikahan, kau tiba-tiba membatalkan perjanjian kita untuk menikah. Tegas Vano. Kayla membaca surat perjanjian yang ada di depannya. Tidak ada hal yang terlalu memberatkan untuk dirinya.
Hanya beberapa poin penting yang menegaskan tugasnya selama menjadi istri Vano selama 1 tahun. Di mana aku harus tanda tangan? Tanya Kayla setelah selesai membaca seluruh isi surat perjanjian. Vano meminta asistennya untuk menunjukkannya pada Kayla. Setelah mengetahui di mana letak tanda tangannya, Kayla langsung saja membubuhkan tanda tangannya di sana. Terima kasih atas kerjasamamu ini Kayla. Benny dan Vano menjabat tangan Kayla secara bergantian. Asisten Yo yang masih memiliki tugas pun segera mengirimkan sejumlah nominal uang ke rekening Kayla. Mendengar notifikasi mobile banking di ponselnya, Kayla langsung saja melihatnya dan melotot melihat nominal uang yang dikirimkan Vano ternyata berlebih 200 juta. Sisa uang yang dikirimkan ke akun rekeningmu saat ini bisa kau pergunakan untuk membayar hutang pada bosmu dan sisanya bisa kau bayarkan untuk uang kuliah adikmu. Kata Vano sebelum Kayla sempat memberikan pertanyaan kepada dirinya. Kayla terkesiap. Bagaimana bisa Vano mengetahui hutangnya pada bosnya dan uang semester untuk adiknya? Apapun informasi tentang kehidupanmu, akan sangat mudah untuk Vano dapatkan, Kayla. Maka dari itu aku harap kau tidak akan melanggar janji yang sudah kita buat agar hidupmu bisa merasa aman. Kata Benny. Kayla menganggukkan kepalanya. Sebagai orang yang sangat berpengaruh seperti Vano, memang sangat mudah mendapatkan informasi rakyat kecil seperti dirinya. Beberapa hari lagi ibuku akan datang ke kota ini. Maka dari itu aku ingin kau mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu dengan ibuku. Jangan sampai rahasia kita terbongkar dan membuat ibuku jadi bersedih. Tegas Vano. Kayla mengangguk mengiyakan perkataan Vano. Mendengar perkataan Vano baru saja, membuat Kayla menyimpulkan jika Vano sangat sayang kepada ibunya. Vano bahkan sampai rela membayar dirinya dengan uang yang sangat banyak agar ibunya tidak bersedih. Untuk sisa uang 500 juta yang aku janjikan kemarin, akan dibayarkan setelah kita menyelesaikan kontrak pernikahan kita. Sambung Vano memberitahu. Kayla mengiyakannya. Untuk sisa uang yang dijanjikan Vano, tidak terlalu ia harapkan. Kayla hanya membutuhkan uang 500 juta untuk membayar hutang-hutang ibunya dan menyelamatkan rumah masa kecilnya dari sitaan pihak bank. Kepulangan Kayla sore itu ternyata tengah ditunggu oleh Bu Maria dan Arneta di depan rumah. Melihat kepulangan Kayla menggunakan sepeda motor bututnya, membuat Bu Maria dan Arneta langsung bangkit dari posisi duduk. Akhirnya kau pulang juga, kata Bu Maria. Dari ekspresi yang ia tunjukkan saat ini, membuat Kayla menebak jika ibu tirinya itu sudah tak sabar menunggu dirinya pulang. Kayla berjalan pelan menghampiri ibunya hingga kini berdiri tepat di depannya. Kau belum mendapatkan uang yang ibu mintakan. Maka dari itu nanti malam harus bersiap-siap ibu bawa bertemu dengan Tuan Jacob. Kata Bu Maria. Enggak, Bu. Kayla gak mau dibawa pergi bertemu Tuan Jacob. Balas Kayla tegas. Cek. Kau tidak punya pilihan lain, Kayla. Kau harus tetap ikut dengan ibu sebagai resiko karena kau tidak bisa mendapatkan uang yang ibu minta. Tegas Bu Maria. Kayla menggeleng cepat. Aku gak mau. Lagi pula aku udah mendapatkan uangnya. Maka dari itu ibu gak bisa bawa aku bertemu Tuan Jacob. Tegas Kayla. Bu Maria dan Arneta saling pandang kemudian tertawa secara bersamaan. Jangan mimpi deh kamu. Mana mungkin kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Bu Maria tak percaya. Tapi aku benar sudah mendapatkannya, Bu. Ini buktinya. Kayla segera memperlihatkan saldo di rekeningnya saat ini yang bernilai 500 juta. Jangan tanyakan kemana perginya uang 200 juta lagi yang Vano lebihkan untuk Kayla. Tentu sudah Kayla bayarkan pada bosnya di kafe 100 juta, dan sisanya ia pindahkan ke rekeningnya yang lain. Ya, Kayla terpaksa melakukannya karena tidak ingin uang sisa yang diberikan Vano nantinya diambil oleh ibu tirinya. Kedua bola mata Bu Maria dan Arneta melotot. Keduanya tak menyangka jika secepat itu Kayla mendapatkan uang 500 juta. Sekarang aku udah mendapatkan uang yang ibu minta. Jadi jangan paksa aku untuk jual diri sama Tuan Jacob. Tegas Kayla. Bu Maria merasa tak senang mendengar perkataan Kayla.
Dia pun hendak memberikan pelajaran kembali pada Kayla dengan menamparnya, tapi Kayla segera menghindar. Jika ibu terus bersikap kasar kepadaku seperti ini, aku bakalan teriak dan mengadu pada Pak RT tentang kekejaman ibu selama ini kepadaku. Ancam Kayla. Dia memberanikan diri melakukan itu semua agar tak lagi ditindas oleh ibu tirinya. Sudah cukup selama ini dia hanya diam dan pasrah pada nasibnya. Bu Maria seketika memundurkan langkah mendengar ancaman Kayla. Bisa masuk penjara dirinya nantinya jika ketahuan sering menyiksa Kayla oleh Pak RT. Besok pagi, aku akan pergi ke bank untuk membayarkan hutang-hutang ibu beserta bunganya. Kalau ibu gak percaya, ibu bisa ikut denganku ke bank. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu sekejap? Tanya Bu Maria tanpa menjawab perkataan Kayla. Itu tidak penting untuk ibu ketahui. Yang jelas aku udah mendapatkannya. Jadi ibu gak bisa nekan aku lagi dan maksa aku untuk menjual diri pada Tuan Jacob. Heh, jangan lupa kamu dengan uang semesterku yang harus dibayar juga. Sahut Arneta yang baru teringat dengan uang semesternya. Kamu yang kuliah, kenapa aku yang jadi kamu repotkan? Tanya Kayla. Ibu, lihat dia sudah berani melawan perkataanku. Rengek Arneta. Dia tidak suka karena Kayla lagi-lagi melawannya. Hei, Kayla, apa kau tidak ingat perkataan ibu kemarin agar juga melunasi uang semester adikmu? Tanya Bu Maria. Aku ingat. Tapi kenapa aku yang membayarnya? Kenapa gak ibu saja? Bukannya sebagai orang tua, ibu yang seharusnya bertanggung jawab pada Neta. Tanya Kayla. Bu Maria dibuat meradang mendengar pertanyaan Kayla. Pada hakikat sebagai orang tua, memang sudah seharusnya dirinya lah yang membayar uang kuliah Arneta, bukan Kayla. Ingin memberikan pelajaran pada Kayla dengan menggampar atau melakukan penyiksaan lain, Bu Maria jadi berpikir karena takut Kayla bakalan mengadu pada RT. Kurasa perdebatan kita sudah cukup, Ibu. Semua hutang Ibu pada pihak bank akan aku bayarkan. Dan untuk uang semester Arneta, aku gak mau tahu. Jika Ibu tetap memaksa, aku bakalan menarik kembali niatku yang ingin melunasi hutang piutang Ibu. Aku juga udah gak masalah kalau rumah ini disita. Kata Kayla berbohong. Ya, dia tak akan mungkin rela jika rumah masa kecilnya disita oleh pihak bank. Apa yang ia katakan pada ibu tirinya hanyalah sebentuk ancaman agar Bu Maria tak lagi menekannya. Kayla pun yakin jika ibu tirinya tidak akan mungkin mau rumah yang saat ini ditempatinya ditarik oleh pihak bank. Akan tinggal di mana mereka nantinya jika semua itu terjadi. Dan untuk masalah biaya semester Arneta, awalnya Kayla memang berniat untuk membayarkannya menggunakan uang sisa pemberian Vano. Namun melihat sikap adiknya yang masih saja tak sopan kepada dirinya, Kayla jadi mengurungkan niatnya tersebut.